Perjalanan kami kali ini menuju ke desa Gedongan di Kecamatan Klupo, Sragen, jaraknya kurang jauh 1 jam dari kota Solo. Warga desa meyakini di tempat inilah Joko Tingkir dimakamkan. Benarkah? Konon di kota gede Yogyakarta juga ada makam yang diyakini sebagai tempat disemayamkan Joko Tingkir. Kok bisa makam Joko Tingkir ada di dua lokasi berbeda? Yuk ikut tribunsolo.com menelusuri awal mula kisahnya. Pertama-tama, kita ulas terlebih dahulu siapa Joko Tingkir dan kenapa sosoknya diteladani meski telah tiada. Joko Tingkir dikenal sebagai sosok pendiri kerajaan Islam pertama di Indonesia, yakni Kerajaan Pajang yang terletak di Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kerajaan Pajang itu didirikan pada tahun 1568. Semasa hidupnya, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia meninggal pada tahun 1583 setelah terjadi peristiwa perang besar antara Pajang dengan Mataram. Jasadnya kemudian dimakamkan di Desa Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Klupo, Kabupaten Sragen, yang kemudian diberi nama Makam Butuh. Nah, Dusun Butuh ini merupakan tempat asal dari Ibunda Joko Tingkir. Selain di Dusun Butuh Sragen, makam Joko Tingkir juga dikenal ada di kota gede Yogyakarta. Kok bisa ada dua makam? Tribunsolo.com kemudian mencoba mencari tahu penjelasannya dari seorang budayawan dan pemerhati sejarah Kanjeng Nuki. Menurut Kanjeng Nuki, makam Joko Tingkir yang sesungguhnya berada di Dusun Butuh Sragen. Mengapa ada makam Joko Tingkir yang dikenal ada di kota gede Yogyakarta? Ternyata asal-muasalnya ada. Keberadaan makam Joko Tingkir yang ada di dua tempat itu dikarenakan memang ada persepsi dari pemahaman tentang keberadaan makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya itu sendiri. Dari cerita atau babat yang saya pelajari, jadi ketika Sultan Hadiwijaya wafat, memang beliau wafat di istana dan beliau dimakamkan di Butuh Sragen, di tempat ibunya berasal. Tapi ada sebuah kisah di mana ketika Danang Sutawijaya yang kemudian bertahta menjadi Panembahan Senopati, menjadi penguasa atau raja di kota gede atau di Mataram Islam, beliau ingin memuliakan ayah angkatnya itu dengan memindahkan makam yang ada di Butuh. Tapi yang ada sebuah narasi yang unik, beliau memindahkan bukan dari atas tapi dari samping makam. Jadi beliau membuat lubang dan mengambil dari samping, dan itu mungkin bisa dikonotasikan sebagai sebuah perumpamaan hanya mengambil tanah dari yang ada di Butuh, dan kemudian tanah yang ada di Butuh kemudian dimakamkan di kota gede di atas makam atau nantinya makam dari Panembahan Senopati. Lantas, apa tujuan anak angkat Joko Tingkir itu ingin makam sang ayah angkat juga bisa dikenal berada di kota gede? Dengan harapan siapapun yang berziarah ke makamnya juga menziarahi ayahnya, walaupun itu hanya ayah angkatnya, tapi yang memuliakan dia karena dialah yang mengangkat dari masyarakat biasa ke lingkungan istana Keraton Pajang. Lebih lanjut, keberadaan makam Joko Tingkir ada di dua lokasi. Ini menurut Kanjeng Nuki hanya soal persepsi saja. Jadi keberadaan kenapa ada persepsi dua makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya adalah karena yang satu berada di Butuh, dan kebetulan di Butuh itu sendiri pada zaman dahulu tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Sedangkan makam yang kedua berada di kota gede, dan makam di kota gede itu selalu ramai disinggahi oleh peziarah yang menziarahi para leluhur Mataram dan penguasa Mataram di kota gede. Jadi persepsi kenapa ada dua, karena ada makam lain selain di kota gede, padahal yang menurut saya, yang saya yakini memang makamnya yang asli ada di Butuh Sragen. Lantas, jika ziarah makam Joko Tingkir di kota gede Jogja, maknanya bagaimana? Tetap dianggap berziarah atau tidak ya?
Kanjeng Nuki menyebutkan menziarahi makam itu sebetulnya lebih ke esensi kita mendoakan yang terbaring atau yang dimakamkan di tempat itu. Namun mendoakan mendiang bisa dilakukan dari mana saja tanpa harus ke lokasi makam. Dimanapun sebetulnya esensi dari ziarah itu adalah kita mendoakan untuk yang terbaik yang bisa kita sampaikan untuk yang dimakamkan di situ. Jadi dimanapun tempatnya saya kira sama saja. Makam Joko Tingkir di Dusun Butuh Sragen ini dulunya sepi pengunjung. Namun kini banyak peziarah yang datang setiap harinya. Di hari biasa peziarah yang datang berkunjung berjumlah ratusan orang. Ketika akhir pekan di Sabtu Minggu biasanya ada rombongan dengan 50 unit bus yang datang. Dusun Butuh di Sragen ini jaraknya tak sampai 1 jam dari kota Solo. Jika ingin berkunjung ke makam ini, kamu bisa mengendarai sepeda motor, mobil, atau rombongan naik bus sedang ataupun bus besar. Tak ada transportasi umum untuk menuju makam Butuh. Kalau hari-hari biasa, Senin sampai Jumat mungkin ya bisa 300 sampai 400. Kalau hari Sabtu Minggu ya bis itu rata-rata kan 50 per harinya. 50 ribu. Untuk masuk komplek makam Butuh, berapa tarifnya ya? Jika datang perorangan, biaya masuknya mulai dari 10.000 untuk pengguna motor. Sedangkan rombongan datang menggunakan bus cukup membayar 50.000 per bus. Bagi rombongan peziarah atau perwakilan dari rombongan diminta untuk mengisi buku tamu. Tidak ada aturan khusus bagi para wisatawan yang hendak berziarah. Namun sejatinya di tempat peristirahatan terakhir tokoh keagamaan tentu peziarah harus menjaga sikap dan kesopanan. Saat masuk ke dalam makam Raden Joko Tingkir, total terdapat 9 makam. Makam Raden Joko Tingkir berada di tengah, dikelilingi kain putih atau sudah terlihat dari luar pintu masuk. Tepat di samping makam Raden Joko Tingkir terdapat makam sang putra, Kanjeng Pangeran Benowo. Sedangkan di sebelah utara makam Raden Joko Tingkir bersemayam Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Butuh dan Nyi Agung Kebo Kenongo yang merupakan orang tua Raden Joko Tingkir. Di samping makam orang tua Raden Joko Tingkir terdapat makam Kanjeng Pangeran Tejo Wulan. Lalu terdapat 4 makam lainnya di sebelah utara, yakni makam Kanjeng Pangeran Monconegoro, Kanjeng Tumenggung Wilomarto, Kanjeng Tumenggung Wiruragil. Ketiganya merupakan sahabat Raden Joko Tingkir yang menemaninya ketika menyusuri sungai Bengawan Solo menggunakan perahu. Selain itu, juga terdapat makam Senopati Pajang yakni Kanjeng Pangeran Haryo Sinawung yang berada di sebelah kiri makam. Serta terdapat beberapa makam lagi yang masih kerabat dengan Raden Joko Tingkir. Di luar makam kerabat Joko Tingkir terdapat ada beberapa makam yang tidak dikenali. Makam yang dikenali tersebut diketahui merupakan makam para pengikut Raden Joko Tingkir. Menuju keluar area makam terpajang sebuah kotak baja berisi sebongkah kayu yang bukan kayu sembarangan loh. Kayu yang berusia ratusan tahun tersebut adalah sisa kayu getek yang digunakan Raden Joko Tingkir saat melakukan perjalanan dengan menyusuri sungai Bengawan Solo. Kayu tersebut bagian dari getek atau rakit yang digunakan sebagai perahu oleh Raden Joko Tingkir bersama ketiga sahabatnya. Dalam keterangan tertulis, perahu getek itu digunakan untuk mengarungi sungai Bengawan Solo dari kediaman Ki Ageng Kebo Kanigoro di Jatingarang Weru Sukoharjo menuju Butuh Kecamatan Lupuh Kabupaten Sragen. Selain menyusuri sungai Bengawan Solo, Raden Joko Tingkir dan ketiga sahabatnya berlabuh di pinggir sungai yang lokasinya 100 meter dari makam Butuh ke selatan. Raden Joko Tingkir kemudian ke rumah orang tuanya yang saat ini menjadi makam Butuh. Jalan yang dimuseumkan di sini adalah sebagian dari kayu gedek yang dulu dipakai oleh Raden Joko Tingkir waktu perjalanan di Bengawan Solo kan. Waktu itu dari perjalanan dari kediamannya Mbah Ki Ageng Kebo Kanigoro itu Pak Deni di daerah waktu kelihatan milir, kemudian singgah di pinggir Bengawan Solo dekat orang tuanya ini, Butuh ini. Waktu itu perjalanan itu diantar oleh Mas Monco, Mas Ulo dan Mas Wiruragil dari Sukoharjo di Banyubiru.
Juru kunci Makam Butuh Muhammad Ais mengatakan nama Makam Butuh sendiri diambil dari nama Ki Ageng Butuh. Nah di sini inilah beliau bernama Ki Butuh, Ki Ageng Butuh, sampai wafatnya dikuburkan di lingkup. Di sini dulu kisahnya rumahnya, jadi dimakamkan di dalam rumahnya. Kalau sosoknya kita tidak tahu. Kalau kisahnya ya seperti itu. Singkatnya beliau adalah Adipati Pengging. Adipati Pengging selama menggantikan orang tuanya, yaitu yang Mangkurung Handhaningrat, itu makamnya di Pengging sana. Beliau mungkin dulunya adalah strategi perang di zaman Majapahit ini, Mbah Prabu Brawijaya. Ia menambahkan Makam Butuh kemudian dibongkar Pakubuwono X sekitar tahun 1930. Makam dibongkar dengan batu nisan ditinggikan karena saat itu komplek Makam Butuh sering terjadi banjir. Makam ini dipugar oleh Sinuwun Pakubuwono yang ke-10 di tahun 1930-an. Dari payon, kemudian ada tembok sekeliling, ada gerbang, kemudian diberi tanda di atas gerbang itu mahkota PB 10. Dan sejak itu resmi untuk dijaga, ada penjaganya, ada juru kunci. Juru kunci Makam Butuh Ais menerangkan Makam Butuh sebenarnya lebih dikenal dengan Makam Joko Tingkir. Singkatnya, setelah menginjak usia dewasa, Joko Tingkir diminta untuk mengabdi ke Keraton Demak yang masih dikuasai Sultan Trenggono. Di Keraton Demak, Raden Joko Tingkir tergolong prajurit yang berprestasi, sehingga tidak butuh waktu lama Raden Joko Tingkir diangkat menjadi ketua Kompi. Raden Joko Tingkir sempat kembali ke daerah asalnya dan kembali lagi ke Demak selang beberapa waktu. Pada saat kembali, kerajaan Demak sedang mengalami kekisruan yang diakibatkan karena ada yang mengamuk, namun tidak ada yang dapat menundukkan. Lalu Raden Joko Tingkir diminta untuk mengatasi amukan kerbau tersebut dan akhirnya berhasil ditaklukkan. Karena jasanya itu, Raden Joko Tingkir diangkat menjadi menantu oleh Sultan Demak dan dipercaya menjadi Adipati Pajang dan gelar Adipati Hadiwijaya. Setelah Sultan Trenggono meninggal dunia, terjadi perebutan tahta oleh anak cucunya. Raden Joko Tingkir pun tidak ingin ikut berebut tahta karena ia sadar bahwa itu bukan menjadi haknya. Perebutan tahta pun semakin sengit, namun akhirnya pihak kerajaan Demak sepakat mengangkat Adipati Hadiwijaya menjadi Raja Demak IV dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Karena kondisi Demak tidak kondusif, maka ibu kota kerajaan Demak dipindah ke Pajang sehingga gelarnya menjadi Sultan Hadiwijaya atau Raja Pajang I. Dalam waktu 40-an tahun beliau menjadi sultan. Setelah sepuh, pindah ke Butuh ini menjadi penerus perjuangan orang tuanya yang dulu di Butuh ini sebagai orang tua di masyarakat, sebagai yang dimintai nasihat, apalagi sebagai orang tua. Itu dilanjutkan oleh Sultan Hadiwijaya waktu di sini. Nah kemudian setelah Sedo dikuburkan di sanding makam orang tuanya yang di dalam gedung ini sekarang. Itu. Nah kemudian sekarang orang lebih mengenal makam Joko Tingkir karena viral di buku di waktu sebelum ada HP ya, itu terkenalnya kan kisah Joko Tingkir. Di balik panjangnya sejarah tempat yang dinamakan Butuh ini juga terdapat mitos bahwa sampai di era modern sekarang, warga Dukuh Butuh gak ada yang berani menggelar pertunjukan wayang ataupun musik lenengan. Kepala Desa Gedongan Marianto mengatakan hingga periode keduanya ia menjabat belum ada warga Butuh yang menggelar wayangan. Ya untuk saat ini masyarakat kami yang ada di wilayah Butuh tidak ada yang berani mengatakan itu untuk mungkin yaitu wayang itu nggak berani, belum ada lah.
Marianto tidak mengetahui secara pasti mengapa ada pantangan tersebut. Saya kurang tahu, mungkin dari nenek moyang yang dulu. Itu kronologinya kan seperti cerita yang dahulu, bahwasannya sebenarnya jembatan Bengawan Solo itu sebenarnya tidak ada di sini, soalnya di sebelah timur. Di wilayah Butuh itu sebenarnya masuk wilayah Masaran, tapi dengan adanya masyarakat yang memiliki gamelan, itu cerita ya, gamelan itu akhirnya bisa pindah ke itu ceritanya ya, tapi yang benar saya tidak tahu kan cerita. Hingga kini menggelar hajatan warga hanya menghadirkan acara musik keroncong atau campur sari. Belum ada selama ini pokoknya, belum ada yang pemengan maupun wayang. Setelah mengetahui seluk-beluk makam Butuh dan kisah Joko Tingkir, tak lengkap rasanya jika sepulang dari makam Butuh tak membawa oleh-oleh. Di komplek makam Butuh ada penjual jeruk baby lokal yang menyegarkan mata. Jeruk baby lokal itu dijual dengan harga 5.000 per kilo. Selain dibawa pulang, jeruk baby lokal juga terdapat penjual oleh-oleh khas lainnya seperti aneka olahan keripik. Jika pengunjung merasa lapar, tak perlu khawatir, ada warung makanan yang di dekat lokasi makam. Warung makanan sederhana itu berjualan soto, nasi rames hingga nasi telur dengan harga terjangkau mulai dari 10.000 saja. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba wisata religi ke makam Butuh Sragen? Ziarah makam ini memang tak semua muslim lakukan. Sebagian berkeyakinan ziarah makam bisa menjadi pengingat bahwa selama hidup agar beramal soleh. Bisa juga sebagai cara untuk mengingat perjuangan orang-orang dulu tentang sejarahnya dan mencontoh kisah perjuangannya menegakkan agama di masa lalu. Sampai jumpa di liputan travel selanjutnya ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.